Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semua kegiatan kita pada pagi hari ini juga berjalan dengan baik. Baik, hari ini berjumpa kembali dengan Ibu Emilia Viani Hari dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Nah, adapun tema yang akan kita bahas hari ini adalah aku tumbuh dan berkembang. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, baik kita awali dengan doa pembukaan dulu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena kami telah Kau kumpulkan di sini. Berkatilah kami semua agar mampu menyadari karya-Mu yang agung. Bukalah mata kami agar mampu melihat betapa Engkau selalu menjaga, mendampingi, dan memelihara kami sejak kami lahir, hingga kami tumbuh dan berkembang menjadi seperti sekarang ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, hari ini kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita di tema kita yang akan kita bahas bersama-sama, yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah siswa diharapkan mampu memahami proses berkembangnya fisik atau jasmani dan mental atau rohani setiap orang. Tujuan yang kedua adalah siswa diharapkan mampu memahami bahwa proses tumbuh dan berkembang yang dialami setiap orang sesungguhnya adalah karya Allah. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu mensyukuri dan mengembangkan bakat dan kemampuan yang dimiliki. Nah, itu adalah 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kita lihat pertanyaan pemantik di sini buat kita, ya anak-anak. Apakah kalian tahu apa itu tumbuh dan berkembang? Yang kedua, bagaimanakah bentuk perkembangan jasmani dan rohani? Kita lihat bersama-sama arti tumbuh dan berkembang adalah dua hal yang berbeda tetapi saling berkaitan dan terjadi bersamaan. Tumbuh dan berkembang adalah proses alamiah yang dialami setiap orang. Tumbuh adalah bertambahnya ukuran fisik, seperti berat badan dan tinggi badan. Nah, sedangkan berkembang adalah bertambahnya kemampuan yang ada pada diri kita, keterampilan, dan juga fungsi tubuh. Nah, contohnya bisa berjalan, bisa menari, bisa berolahraga, dan bisa bekerja. Bentuk perkembangan jasmani dan rohani yang ada pada kita dalam pertumbuhan kita, kita lihat secara fisik atau jasmani, Tuhan Allah membuat diri kita tumbuh, yaitu mulai dari bayi, kemudian menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, dan akhirnya menjadi tua. Kemampuan jasmani kita juga ikut berkembang. Nah, bentuk perkembangan jasmani meliputi perkembangan motorik kasar, seperti mampu berjalan, berlari, berolahraga, dan sebagainya. Serta motorik halus, seperti menulis dan menggambar. Nah, jadi kita ini perkembangan kita terbagi menjadi
dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar yang tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu kita mampu berjalan, kita mampu berolahraga, dan lain sebagainya. Sedangkan motorik halus itu sendiri adalah kita mampu menulis, kita mampu menggambar, kita mampu melukis, dan lain sebagainya. Lanjut, untuk perkembangan rohani. Kita lihat perkembangan rohani dalam konteks agama dan spiritual adalah proses pertumbuhan individu menuju kedewasaan dan kedekatan dengan Tuhan. Nah, ini adalah bentuk perkembangan rohani. Proses ini mencakup berbagai aspek seperti peningkatan pemahaman, iman, karakter, dan hubungan dengan Tuhan. Ungkapan yang tampak nyata adalah tampil sebagai pribadi yang murah hati, pribadi yang ramah, sopan, bersahaja, penuh syukur, dan sebagainya. Nah, itu ya anak-anak, ungkapan nyata dari iman kita yang semakin hari semakin tumbuh dewasa. Akan jelas ketika kita memiliki sikap seperti murah hati, ramah, sopan, bersahaja, dan juga penuh syukur. Nah, mari bersama-sama kita amati gambar yang ada gambar A, gambar B, gambar C, gambar D, E, dan F. Kita amati bersama-sama. Kemudian kita lihat di gambar A. Sosok yang diamati di gambar A itu adalah seorang bayi yang baru lahir. Nah, berapa nih tinggi badan bayi yang baru lahir? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, tinggi badan bayi yang baru lahir kurang lebih 50 cm. Itu ya tinggi badannya. Dan kegiatannya apa? Nah, kegiatan bayi yang baru lahir, biasanya mereka hanya menyusui, tidur, dan masih dijaga oleh kedua orang tua. Ya. Terus kita lihat yang gambar B. Yang gambar B, sosok yang diamati di situ adalah seorang anak yang kira-kira berusia 5 tahun. Nah, berapa nih tinggi badannya? Anak-anak yang kira-kira berumur 5 tahun. Nah, tinggi badannya, apalagi kalau sudah 5 tahun sampai ke 11 tahun, tinggi badannya yang perempuan itu 99,9 cm. Kalau yang laki-laki 100 cm atau kurang lebihnya seperti itu. Nah, apa kegiatan mereka? Kegiatan mereka di gambar B dengan C ini, mereka biasanya belajar, bermain. Nah, itu kegiatan mereka sehari-hari. Dan kita lanjut ke gambar D. Nah, gambar D ini sosok yang kita amati merupakan seorang yang sudah tumbuh menjadi dewasa. Dia sudah menjadi dewasa, tinggi badannya kurang lebih kalau untuk perempuan 160 cm. Kalau untuk laki-laki 170 cm. Kurang lebihnya seperti itu untuk laki-laki. Apa kegiatannya? Nah, kegiatannya biasanya kalau orang dewasa selain sebagai pelajar atau mereka sudah kuliah, juga bekerja ya. Nah, gambar E kita lihat. Gambar E, tinggi badannya masih tetap ya, biasanya 170 untuk laki-laki dan 160 untuk perempuan atau lebih juga ada ya, tergantung dengan perkembangan yang dialami oleh tubuh seseorang. Apa kegiatannya? Untuk gambar E, kegiatannya mereka ini biasanya sudah bekerja. Ada juga yang sudah berkeluarga.
punya istri, punya suami, dan punya anak-anak. Itu ya kegiatan mereka. Selain bekerja, mereka juga sudah menikah. Nah, gambar terakhir, gambar F. Kita lihat gambar F, ini adalah seorang kakek-kakek nih. Nah, seorang kakek-kakek atau sosok yang kita lihat di sini adalah seorang kakek-kakek. Tinggi badannya masih tetap ya. Ya, 170 atau 160 seperti itu. Apa kegiatannya? Kegiatan seorang kakek atau orang yang sudah jompo di sini, biasanya mereka lebih banyak beristirahat di rumah. Ada juga yang berkebun, ada juga yang berolahraga ringan. Nah, itu contoh beberapa gambar yang dapat kita lihat dengan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada manusia, pada kehidupan manusia atau pada tubuhnya manusia. Itu ya. Terus kita sudah mempelajari bahwa manusia itu pasti tumbuh dan berkembang. Coba sekali lagi kita ingat nih, apa yang sudah terjadi dan apa yang kalian alami selama ini. Dari kita kecil sampai sekarang, apa yang kita alami. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa yang membuat kita menjadi sebesar ini? Nah, siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjawab? Ya, boleh, Anissa. Oke, Anissa, apa yang membuat kita menjadi sebesar ini? Yang pertama itu adalah karena makanan sehat, kata Anissa. Boleh, karena kita makan yang sehat. Ya, pertumbuhan dan perkembangan kita juga menjadi sehat. Nah, juga karena kita selain perkembangan kita sehat, ada juga yang disebut faktor genetik, ya. Ada juga yang disebut dengan faktor genetik. Nah, juga kita menjaga kesehatan badan kita, seperti sering mandi, itu perlu juga untuk perkembangan tubuh kita agar menjadi lebih tinggi, lebih bagus, lebih besar, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, apa yang membuat kita menjadi pintar dan terampil? Sudah pasti, sudah tahu semua di sini ya. Apa yang membuat kita menjadi pintar dan terampil? Nah, menjadi pintar, ya, kita harus belajar. Juga menjadi terampil, kita juga harus belajar supaya kita bisa. Misalnya contohnya seperti ini, terampil dalam menganyam. Nah, menganyam itu perlu keterampilan. Jadi, perlu diasah keterampilannya ya. Pintar, misalnya pintar dalam matematika. Nah, dia juga harus pandai ini dalam berhitung, ya, dan perkalian, pengurangan, dan lain sebagainya. Harus pandai dia di situ, biar menjadi semakin pintar. Nah, harus diasah terus supaya menjadi pintar dan terampil. Oke, yang ketiga, lanjut. Siapa saja yang berjasa dalam kehidupan kita? Nah, pasti kita sudah tahu banyak sekali orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Yang pertama itu adalah kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita ini sudah merawat kita dari bayi, anak-anak, remaja, bahkan sampai kita tumbuh menjadi dewasa. Selain orang tua, ada juga saudara-saudara kita. Mereka ini sangat berjasa juga dalam kehidupan kita. Ada orang-orang di sekitar kita, guru, orang-orang di lingkungan kita, dan juga teman di sekolah kita. Orang inilah yang berjasa dalam kehidupan kita. Yang keempat, apakah Tuhan Yesus juga mengalami pertumbuhan seperti kita? Tuhan Yesus mengalami pertumbuhan seperti kita ya. Nah, Tuhan Yesus juga mengalami pertumbuhan seperti dari bayi, dari anak-anak, dewasa, hingga menjadi dari remaja hingga menjadi dewasa. Nah, itu Yesus mengalami pertumbuhan seperti kita juga ya. Nah, untuk lebih jelasnya,
Anak-anak, mari kita mendengarkan ini pertumbuhan yang terjadi pada Yesus, ya. Dari dia umur 12 tahun, apa yang dia lakukan di bait Allah. Nah, kita lihat di dalam Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui kedua orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanannya mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, itu bacaan yang kita dengarkan bersama-sama tentang pertumbuhan Yesus. Dan bagaimana kita sudah melihat bahwa Yesus itu, atau sudah mendengar dari bacaan tadi, bahwa Yesus itu tertinggal di dalam bait Allah tanpa ada orang tuanya di situ, sehingga mereka pun harus kembali mencari Yesus. Sekarang, mari kita mengamati gambar pertumbuhan Yesus. Nah, ini adalah gambar pertumbuhan Yesus. Gambar yang pertama. Apa yang kita lihat pada gambar yang pertama ini? Nah, gambar yang pertama ini adalah kelahiran Yesus. Kesan atau pendapat kita tentang kelahiran Yesus ini menjelaskan bahwa Yesus itu juga sama seperti kita, dilahirkan oleh orang tua kita. Nah, terus gambar yang kedua, ini adalah Yesus dipersembahkan di bait Allah. Nah, kita juga sama seperti Yesus. Nah, ketika kita sudah lahir, dalam beberapa hari kita juga dibawa oleh orang tua kita ke dalam gereja. Itu. Dan yang ketiga, gambar yang ketiga adalah di sini Yesus tertinggal di bait Allah. Ya, tertinggal di bait Allah, dia mengajarkan kepada imam-imam dan tetua-tetua yang ada di dalam bait Allah. Nah, gambar yang keempat adalah Yesus mengajar kepada banyak orang, baik di bait Allah maupun
dimanapun ia berjumpa dengan orang yang dapat ia bawa dalam kasihnya, yang dapat ia bawa dalam pewartaannya, sehingga orang pun banyak mengikutinya. Nah, itu penjelasan tentang gambar yang kita lihat tadi bersama-sama. Sekarang kita masuk ke dalam refleksi. Tuhan Allah telah mengirim banyak orang untuk membantu kita tumbuh dan berkembang, seperti kedua orang tua kita, keluarga, guru, teman, dan lingkungan sekitar kita. Selain menjadi besar, kita pun menjadi makin pintar dan bijaksana seperti Yesus. Kita patut menghormati mereka semua dan juga menghargai apa yang mereka berikan kepada kita, yaitu nasihat, ilmu, kasih sayang, dan juga makanan kita sehari-hari. Tuhan menganugerahi setiap manusia kesempatan untuk tumbuh dan berkembang melalui orang-orang di sekitarnya. Karena itu, manusia wajib bersyukur kepada Tuhan atas setiap proses dan peristiwa yang dialaminya. Baik anak-anak, itu dulu penjelasan materi dari Ibu. Nah, mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat untuk kita sebagai perkembangan kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas orang tua, Bapak Ibu guru, teman-teman, dan semua orang yang kau berikan kepada kami. Mereka telah merawat, mendampingi, dan membimbing kami, sehingga kami bisa tumbuh menjadi besar dan berkembang menjadi anak-anak dan terampil dan pintar. Semoga kami semakin menyayangi mereka. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa kembali dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin.